Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Kita semuanya menginginkan agar kita mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah menjadi akhir ucapan kita di dunia ini. Namun permasalahannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, tidak semua orang bisa mengakhiri hidupnya dengan ucapan yang sangat mulia tersebut. Dengan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimat yang dengannya Allah menciptakan langit dan bumi, yang dengannya Allah menciptakan ats-tsaqalain, kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dengannya seorang bisa masuk Islam. Kalimat yang dengannya orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya kaum muslimin, kalimat tauhid la ilaha illallah bukanlah ucapan di bibir semata. Seandainya kalimat tauhid la ilaha illallah hanya ucapan di bibir semata, maka orang munafikun tidak diancam masuk neraka, tidak dijadikan sebagai penghuni kerak api neraka. Demikian pula, seandainya kalimat tauhid la ilaha illallah itu sekedar ucapan saja, maka semua orang mungkin akan bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalimat tauhid memiliki banyak kandungan, memiliki banyak hal yang wajib untuk kita memahaminya. Seandainya kalimat tauhid hanya ucapan di bibir, tidak perlu Rasulullah SAW selama 13 tahun mendakwakan kalimat tersebut di kota Mekah. Padahal yang didakwai oleh beliau adalah orang-orang Arab yang faham terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itulah perlu untuk kita sejenak merenungkan tentang luasnya samudra kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan itu termasuk nikmat yang sangat amat agung, merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia di atas muka bumi ini. Sebagaimana kata seorang ulama terdahulu yang bernama Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ma'an amallahu ni'matan ala abdin minal ibad a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Kata seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala, tidaklah Allah memberikan nikmat yang paling agung, yang paling mulia kepada hambanya daripada mengenalkan kepada mereka, memahamkan kepada mereka tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka marilah kita bersama-sama menggapai nikmat yang sangat luar biasa tersebut, yaitu dengan kita memahami meskipun secara global tentang apa yang terkandung dari kalimat tauhid la ilaha illallah, baik secara maknanya, syarat-syaratnya, ataupun rukun-rukunnya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, makna yang benar daripada kalimat tauhid la ilaha illallah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu karena Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka wajib untuk kita memahami, mentafsirkan, mengartikan la ilaha illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan sebagian orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan
atau pencipta selain Allah. Maka kita jawab bahwasannya pengertian seperti itu tidaklah dibenarkan. Pengertian penafsiran la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan daripada kalimat tauhid tersebut. Apa alasannya? Apa hujahnya? Yang pertama, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara bahasa, kata ilah, la ilaha, al-ilah secara bahasa Arab itu artinya al-ma'bud. Bukan Tuhan, bukan pencipta. Kalau pencipta dalam segi bahasa Arab artinya al-khaliq. Atau Tuhan lebih tepat untuk diartikan ar-Rabb dalam bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Al-ilah tidak diartikan dengan al-khaliq ataupun ar-Rabb. Ini yang pertama. Dari segi bahasa Arab, salah mengartikan la ilaha illallah dengan tidak Tuhan atau pencipta selain Allah. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, maka orang musyrikin jahiliyah, mereka otomatis masuk Islam. Tidak mungkin mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin mereka dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Karena mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan mereka. Satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang menurunkan rezeki kepada mereka. Sebagaimana yang Allah banyak kisahkan di dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kalian atau engkau Nabi Muhammad bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan mereka, serentak mereka menjawab Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan rezeki kepada mereka dari langit maupun di bumi? Dan siapakah yang memiliki atau menciptakan penglihatan dan pendengaran? Siapakah yang mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup, dari yang hidup kepada yang mati? Dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Serentak orang musyrik menjawab Allah. Mereka tahu tauhid ar-rububiyah, yang menciptakan, yang mengatur, yang menurunkan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan pencipta selain Allah, maka kaum musyrikin jahiliyah otomatis masuk Islam. Tidak mungkin diperangi oleh Rasulullah. Berarti itu bukan arti daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, mengapa kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah atau pencipta selain Allah itu salah? Karena orang musyrikin di zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul paham tentang kalimat tersebut. Karena kalimat tersebut dari bahasa mereka. Dan mereka paham betul bahasa mereka tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itulah, ketika Rasulullah SAW menyeru mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Nabi Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini sesembahan yang satu saja? Ini suatu yang aneh. Sesuatu yang tidak biasa mereka perbuat. Karena mereka banyak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah banyak sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka paham dengan sebenarnya maksud daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu yang mereka pahami daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, dan itu adalah bahasa mereka. Dan itu diikrarkan oleh Al-Quran bahwasanya betul kalau diartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada Tuhan ataupun pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka apabila diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka mengatakan,
Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang banyak untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Yaitu tuduhan keji kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka enggan untuk bertauhid, enggan untuk mengesahkan Allah dalam beribadah, karena mereka telah berkarat hati mereka dengan kesyirikan. Mereka warisi kebudayaan, adat istiadat nenek moyang mereka untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika didatangkan tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, mereka pun enggan, yastakbirun, sombong, tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengamalkannya, karena lebih mendahulukan adat istiadat, lebih mendahulukan warisan nenek moyang mereka daripada apa yang Allah perintahkan atau apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah alasan bahwasanya tidak dibenarkan mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah atau pencipta selain Allah itu salah? Karena orang yang paling paham tentang kalimat tauhid la ilaha illallah adalah para nabi dan para rasul. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kalimat tersebut kepada kaum mereka. Dan mereka sepakat menyatakan, mengatakan, mengartikan bahwasanya la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana dakwah para nabi dan para rasul, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mengucapkan an i'budullah, sembahlah Allah saja dan tinggalkanlah at-taghut, yaitu sesemua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Ini adalah arti yang benar daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian pula ketika Allah mengkisahkan dakwanya Nabi Nuh alaihissalam, walaqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, ibadahilah Allah. Tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipahami oleh para nabi dan para rasul. Arti la ilaha illallah yang sebenarnya la ma'budu bihaqqin illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu berkaitan erat dengan tauhid al-uluhiyah. Sesemua tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan tauhid ar-rububiyah. Demikian pula ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Kalau kita mau cermati lebih lanjut lagi bahwasanya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena di lapangan kita dapati banyak Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan lewat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan kepada dua orang temannya yang dipenjara, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ini sekali lagi menunjukkan tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian juga ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kesalahan dalam mengartikan bukan sekedar kesalahan dalam istilah ataupun dalam lafaz atau dalam pengartian, namun lebih parah dari itu ketika mereka salah dalam mengartikan, mereka juga jatuh ke dalam kesalahan dalam mempraktekkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagian kaum muslimin ketika mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada pencipta selain Allah, maka mereka pun tidak segan-segan untuk minta-minta kepada selain Allah dengan anggapan namanya syirik itu kalau meyakini ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Itu kata mereka syirik. Adapun meminta-minta kepada kuburan keramat, meminta-minta kepada wali yang telah mati, mereka tidak meyakini itu sebagai syirik. Padahal itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tawasul kepada orang yang telah mati. Allah mengatakan, "Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allah zulfa."
Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, mana buduh, kita tidak beribadah kepada mereka. Namun mereka hanya sekedar wasilah perantara agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Namun Allah menvonis mereka telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebabnya karena mereka salah mengartikan la ilaha illallah. Kalau seandainya mereka mengatakan la ilaha illallah itu adalah artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka insya Allah mereka akan lurus tauhidnya, mereka akan betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang berkaitan dengan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau salat ada rukunnya. Tidak sah salat tanpa terpenuhi rukun-rukunnya. Seperti membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram termasuk rukun salat. Tanpa itu tidak sah salat orang tersebut. Demikian pula dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata para ulama memiliki dua rukun yang harus terpenuhi dalam diri orang yang mengucapkannya. Apa dua rukun tersebut? Kata para ulama ada dua, an-nafyu wal itsbat, yaitu peniadaan dan penetapan. Apa arti peniadaan? Yaitu meniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menetapkan al-itsbat, yaitu menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah sesembahan yang hak dan selain Allah sesembahan yang batil. La ilaha illallah. La ilaha, nafyu, peniadaan, meniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan illallah menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan itulah makna yang sering kita ucapkan setiap kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut, kepada semua sesembahan selain Allah dan dia beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan itu harus betul-betul terpenuhi dua rukun tersebut, an-nafyu wal itsbat. Tidak cukup hanya kita menetapkan Allah sebagai sesembahan kita saja, namun juga harus kita berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman mengkisahkan tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Abul Anbiya, Abu Tauhid. Beliau Allah firmankan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min duni kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan pada dakwah para nabi-nabi bersama beliau ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengkufuri ibadah kalian, kafarna bikum, mengkufuri kalian. Dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada pengingkaran, harus ada rasa berlepas diri, membenci kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan itulah makna Islam yang sebenarnya. Al-Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, tunduk patuh kepada perintahnya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mana Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk patuh kepada perintahnya, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini adalah Islam yang sebenarnya. Tidak cukup orang itu bertauhid, namun harus berlepas diri daripada kesyirikan. Menyekutukan Allah dengan selainnya, terutama dalam masalah al-ibadah. Kemudian, di antara hal yang perlu kita ketahui dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah
memiliki asyurut. Sebagaimana salat ada syaratnya, menghadap kiblat, tohara, berwudu, termasuk syarat salat. Tidak sah salat tersebut tanpa menghadap kiblat atau tanpa berwudu. Demikian pula kalimat tauhid la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya tanpa dia menyempurnakan syarat-syaratnya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala pernah ditanya, "Alaisa miftahul jannati la ilaha illallah?" Bukankah kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah? Kemudian kata beliau, "Bala, benar bahwasanya kalimat tauhid itu adalah kuncinya surga. Walakin ma mim miftahin illa walau asnan." Akan tapi namanya kunci itu pasti ada gigi-giginya. Idza ataita bimiftahin lau asnan futihat lakal jannah. Jika engkau datang dengan membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka dibukakan surga bagimu, wa illa fala. Jika tidak dibukakan surga bagimu. Apa yang maksud dengan gigi-gigi tersebut? Yaitu kata ulama syarat-syarat la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah merupakan kuncinya surga, namun syaratnya harus terpenuhi syarat-syarat tarimat tersebut. Itu juga yang ditegaskan oleh seorang ulama yang bernama Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Beliau mengatakan, wa bisyurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa inna lam yantafi qailuha binutqi ila haitsu yastakmiluha. Dengan 7 syarat itulah kalimat tauhid diikat dan dalil-dalilnya telah ada dalam nas Al-Qur'an maupun sunnah yang sahihah, dan tidaklah orang yang mengucapkannya bisa mengambil manfaat dari kalimat tersebut sampai dia menyempurnakan 7 syarat tersebut. Kemudian kata beliau, apa 7 syarat tersebut? Al-ilmu wal yakinu wal qabul wal inqiyadu fadri ma'akul. Berilmu, kemudian yakin, kemudian menerima, kemudian tunduk patuh, kemudian wasidqu wal ikhlas wal mahabbah wa faqaqallahu lima habba. Jujur, cinta dan ikhlas dalam mengucapkannya. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah harus dia mengilmui apa maknanya, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya, apa yang terkandung di dalam kalimat tauhid tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum orang berucap dan sebelum orang itu beramal. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahyang yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk kita memahami arti daripada kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut dan apa yang terkandung di dalamnya. Demikian pula Rasul SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia sedang dia tahu tentang kandungan la ilaha illallah, maka dia bisa masuk surga. Kemudian yang kedua, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-yakin. Yakin dengan makna kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang itu mengucapkan kalimat tauhid namun ragu dengan maknanya. Ragu bahwasanya Allah satu-satunya sembahan yang hak. Ini adalah suatu hal yang tidak selayaknya. Harus yakin bahwasanya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman yang sebenarnya adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Tidak ragu bahwasanya Allah satu-satunya sembahan yang hak, dan tidak ragu bahwasanya semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Kemudian kata beliau, la yalqallaha bihima abadun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan 2 kalimat syahadat tersebut tanpa ada keraguan, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-qabul. Menerima, lapang dada terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Lapang dada terhadap makna kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Tidak sombong seperti kaum musyrikin jahiliyah. Tidak mau mengucapkannya, enggan dengan kalimat tauhid tersebut, menganggap aneh kalimat tauhid tersebut.
Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah sombong. Adapun orang yang beriman harus dia lapang dada, harus dia menerima la ilaha illallah dengan segala bentuk konsekuensinya, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad. Tunduk patuh kepada kalimat tauhid tersebut. Tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapatkan keberatan dalam diri mereka terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka betul-betul pasrah, tunduk, menyerahkan diri kepada keputusan Nabi Muhammad SAW. Ciri orang yang beriman tunduk kepada ajaran Allah dan Rasulnya, tunduk kepada konsekuensi daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kelima dari syarat Allah adalah as-sidqu, yaitu jujur dalam mengucapkannya. Bukan seperti orang munafik yang mereka mengatakan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mengatakannya dengan lisan mereka namun hatinya mengingkari. Makanya mereka fi darkil asfali minan nar, di dalam kera api neraka. Harus kita jujur dalam mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, harus kita betul-betul menerima konsekuensinya dari lubuk hati kita yang terdalam. Kemudian yang keenam adalah al-ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Yang itu juga merupakan konsekuensi daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa gunanya kita mengucapkan la ilaha illallah namun kita masih menyembah selain Allah, masih meminta-minta kepada kuburan keramat, kepada wali yang telah mati, atau minta-minta kepada paranormal atau dukun, yang itu semuanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata. Itulah agama yang lurus. Kemudian yang terakhir dari kalimat tauhid la ilaha illallah, syaratnya adalah al-mahabbah, cinta kepada kalimat tauhid tersebut, cinta kepada konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat amat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat la ilaha illallah yang harus betul-betul kita perhatikan dan harus betul kita amalkan agar kalimat tersebut bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.